ada calon ya dari partai A, tapi dia bukan kader. Nah, ini kan kerusakan partai. Dana operasional kita bagi, tapi dia tidak mendukung. Ya itu yang banyak stres. Makanya saya kemarin pikir, ini kita all NK atau setengah? Ketika kita selama ini bicara tentang politik uang dan politik gagasan, ini kan dua hal yang sesungguhnya selalu kita diskusikan. Kita ingin politik uang itu kita hilangkan, pada sisi yang lain kita ingin pilkada itu basisnya adalah gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pilihan akhir pekan, diskusi yang diinisiasi oleh Capretam.com media online di Kalimantan Selatan. Hari ini masih kita dalam ekspedisi perubahan, bicara soal kepemimpinan di Kalimantan Selatan menyambut pilkada serentak pada 27 November 2024. Ada pilkada gubernur, ada 2 wali kota dan 11 bupati. Hari ini diskusi di luar ruang publik, perbincangan percakapan soal pilkada menjadi semakin ramai. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan publik adalah bagaimana kita ingin pilkada ini melahirkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya gagasan, pemimpin yang betul-betul mampu menjawab apa yang menjadi keinginan publik dan menjadi keinginan Kalimantan Selatan ke depan, apalagi ketika ibu kota negara IKN itu betul-betul pindah ke provinsi Kalimantan Timur. Maka kemudian apa yang perlu disiapkan oleh Kalimantan Selatan itu kira-kira yang lebih penting untuk kita bahas dalam ekspedisi perubahan. Sudah hadir 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Hadi Mujiad. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, kemudian juga hadir beliau seorang akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STI Sultan Adam Banjarmasin, kemudian juga pernah menjadi caleg kontestan dalam pemilu legislatif lalu dan juga seorang advokat senior di Kalimantan Selatan, ada Bang Dr. Haji Fauzian Rahman. Waalaikumsalam, Bang Fauzian. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat hari ini, Bang? Sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Pak Prof, Bang Fauzian, hari ini kita bicara tentang pilkada. Ini kan semakin ramai percakapan. Kemarin kita menyimak soal dibukanya jalur perseorangan yang sudah ditutup tanggal 12 Mei. Ada yang menarik, misalnya Banjarmasin waktu itu yang mendaftar ada 2, kemudian Tapin ada 1, Barabai Sungai Tengah ada 1, yang menarik Kabupaten Kota Baru ada 4. Nah, informasi terakhir misalnya, walaupun untuk kemudian hari ini masih terus berkembang, Banjarmasin itu menurut salah satu komisioner KPU kemudian gugur karena ini persoalan di persyaratan di silonnya. Tapi setidaknya kan kita melihat percakapan di ruang publik tentang pemilu semakin ramai. Pak Prof melihatnya bagaimana? Ya, ini menyangkut yang perorangan lah. Ya, persoalan. Jadi dalam hukum kepemiluan, calon perseorangan itu sebetulnya pemanis demokrasi. Pemanis demokrasi ya. Karena yang sebetulnya dikontestasikan itu sebetulnya adalah dari partai. Kan di mana-mana di dunia. Nah, cuma pemanis demokrasi sekaligus mentes partai. Iya. Nah, apa maksudnya gini kan lah? Semestinya dalam demokrasi itu yang menyediakan pimpinan calon itu partai kan? Iya. Tapi kalau sampai ada orang perorangan yang berhasil menjadi calon dan terpilih sebagai kepala daerah, itu menunjukkan gagalnya partai dalam satu negara demokrasi. Jadi menjadi kritik bagi partai. Itu menjadi apa? Menjadi kaca lah, menjadi cermin. Iya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, nah ini belum kontestasi sudah gugur. Ini soal teknis lah. Iya. Karena kan dia kan disyaratkan KTP kan. Iya. Nah, kemungkinan ada cacat di masalah syarat. Karena gugur itu pasti soal persyaratan. Jadi kalau ada syarat tidak terpenuhi, digugurkan. Dan besar kemungkinan syarat itu adalah syarat KTP. Kan itu kan permainan KTP kan begitu di verifikasi. Nah, di verifikasi ketahuan ada mungkin terlapis, mungkin ini fotokopi lah, kada sah gitu kan orang, atau
kan bisa diverifikasi faktual, diceknya KTP yang dipakai. Nah, ketika dicek bahwa orang yang bersangkutan tidak merasa memberikan dukungan, gugur juga kan. Jadi banyak kemungkinan lah. Tapi kan itu Prof, kalau sudah sampai di verifikasi, ini kan belum sampai ke verifikasi, baru pendaftaran, pencermatan awal saja sudah gugur. Artinya kan betapa berat sesungguhnya persyaratan untuk maju jalur perseorangan. Kan tadi kata Prof, sesungguhnya jalur utamanya itu kan melalui partai politik. Ketika jalur alternatif yang kata Prof bahasnya pemanis itu dibuka, ini orang baru di pintu awal sudah gugur ya berarti. Nah, seharusnya dipublikasi lah apa alasan iya. Terus publikasi. Tapi itu kan pasti sudah syarat kalau gugur tuh. Dan syarat yang paling masuk akal adalah syarat KTP kan. Nah, selebihnya enggak. Yang lain syarat-syarat biasa. Nah, biasa aja kan semua orang bisa kan. Nah, itu adalah kemungkinan. Jadi memang undang-undang itu kan menyediakan ada jalur perorangan itu. Ini melihat kondisi partai sebetulnya yang tidak mencukupi, tidak siap menyediakan amunisi nih kan calon-calon. Nah, sehingga banyaklah atau juga banyak yang mempunyai merasa kompeten lah terhadap calon, dia tidak dapat partai. Jadi pilihannya di jalur ini. Di jalur ini. Karena kan, nah, jadi ini rusak arah demokrasi kita lah. Nah, semestinya partai itu mengkaderkan, memang fungsi utama partai kan kaderisasi kan, menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, dan harusnya dia tidak akan mencalonkan orang lain. Nah, kita baca pasti kadernya kan, kader yang sudah dilatihnya mulai dasar kan, sampai advance kan, sampai paling tinggi. Nah, begitu kalau kita dengar ada calon dari partai A, tapi dia bukan kader. Nah, ini kan kerusakan partai. Nah, kecuali koalisi kan, koalisi. Artinya ini kan tidak cukup kursi kan. Nah, lalu koalisi mungkin apa kompensasinya. Nah, itu setidaknya idealnya harusnya adalah calon itu muncul dari partai politik yang mungkin tadi dikader kata Pak Prof. Sekarang saya ke Bang Fauzan. Bang, sebelum kita bicara lebih jauh soal pilkada, kan kalau kita bicara soal persyaratan dukungan KTP, Bang Fauzan kalau kita buka rekam jejak kan pernah jadi calon DPD kan waktu itu. Mengumpulkan KTP itu kan tidak gampang kan, Bang. Itu baru untuk kelasnya DPD, apalagi bicara kepala daerah yang sampai puluhan ribu. Bahkan Banjarmasin itu katanya kan 30.000 lebih. Karena 10% ya Pak Prof ya. Nah, sekarang artinya Bang, bicara tentang pemilu, bicara tentang pengalaman itu yang pernah Bang Fauzan jalani, sesungguhnya kan pertama tidak gampang, yang kedua tidak murah kan? Ya. Saya pertama kali karena belum ikut di partai, waktu itu saya bersama-sama dengan almarhum Pak Said, almarhum Profesor Idham Jakasi. Itu semua tuh banyak diloloskan. Kita KTP. Jadi rekan-rekan kita yang karena di Kalsel ini kita minta begitu mudah, tidak ada yang tidak lolos. Nah, kebetulan kita nasib belum baik, kita ranking ke-9 ke Kalsel. Nah, kalau informasi ini sekarang itu rusaknya demokrasi, orang baru mau mendaftar, tapi tidak dijelaskan apa sih kekurangannya. Nah, kalau semuanya memang double, ini di Kota Madia kan baru 2. Nah, berarti maksud saya kannya untuk memenuhi persyaratan yang jelas tuh KTP, saya rasa tidak ada masalah. Dia harus menjelaskan ini sebelum kan KTP itu. Nah, KTP kamu double, tolong diperbaiki. Nah, ini belum apa-apa sudah digugurkan. Ini ada politik. Karena tahun kemarin itu kan ada 2 yang persorangan di Banjarmasin. Itu juga tadi apa yang dikatakan Profesor Sading, yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan, independen itu adalah di kota Banjarbaru dan terpilih jadi wali kota. Itu sangat memacu bagi kita, artinya tanpa partai pun orang bisa mencalon dan lulus dari persyaratan. Kan itu sampai jadi wali kota kita lupa almarhum.
KPU ini tidak memberikan ruang kepada independen karena baru 2. Sedangkan dari DPD sekarang ini kan ada 4 melalui KTP juga. Itu kalau nggak salah orang 9 apa berapa yang lolos 4. Nah, jadi kalau untuk Kota Media Banjarmasin yang sekarang itu tidak ada ruang untuk perorangan, ini menurut saya sebuah kegagalan demokrasi, tidak memberi kesempatan perorangan. Karena saya tambah lagi, kalau melalui partai itu lebih besar dananya. Kita akan biayanya lebih besar karena satu partai semuanya ada sampai 3. Rata-rata satu partai itu kita mengeluarkan dana 1M, 3M baru untuk partai. Nonsen tidak ada. Itu di luar dari biaya kampanye. Biaya kampanye itu ke partai. Tapi kita sulit membuktikannya. Bang, artinya kalau kita belajar catatan tadi sesungguhnya dalam pilkada di Kalimantan Selatan, jalur persorangan ketika dibuka ada yang berhasil. Tadi misalnya Banjarbaru, kemudian sebelumnya kan Hulu Sungai Tengah juga jalur persorangan. Ini kan menjadi menarik. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bang, bicara tentang betapa biaya mahal dalam pemilu. Karena Bang Faujan kan, kalau kita bicara kontestasi terakhir 14 Februari kan ikut menjadi pemilu legislatif. Bagaimana berjibakunya untuk memenangkan diri dengan biaya yang tidak murah itu, kita akan bahas nanti. Kita akan break terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Masih kita dalam ekspedisi perubahan ngopi kali ini, masih kita bersama dengan Bapak Profesor Hadi Mujad dan Bapak Dr. Haji Faujan Ramon. Saya kembali ke Bang Faujan. Bang, artinya kalau kita bicara pemilu, jalur perseorangan, termasuk misalnya juga ketika dalam kontestasi pemilu legislatif kemarin, semuanya tidak mudah dan itu berbiaya tidak murah. Pengalaman Bang Faujan? Saya mencalek ini sudah 3 kali. Yang tadi kan 2024. Waktu pimpinnya Partai Golkar almarhum Haji Leman, saya mendaftar. Oh iya. Ya, tahun 2000 berapa saya lupa. Itu saya ranking ketiga. Itu juga memerlukan dana. Iya. Syukur-syukur saya dibantu almarhum dana operasional. Nah, ini 2024 di Februari tadi kita mencalon juga. Wah, sangat luar biasa. Jadi yang susah tuh kalau kita mencaleg di salah satu partai, terutama yang saya ini, itu memerlukan dana tentang pembuatan baliho, baik kecil maupun yang resmi. Terus tim sukses, biaya pasang. Itu pasti pakai biaya. Operasional. Nah, kalau untuk tim sukses kepada yang mendukung, itu memerlukan juga. Tonsen kalau dikatakan tidak ada dana. Yang sedih itu dana operasional kita bagi, tapi dia tidak mendukung. Ya itu yang banyak stres. Makanya saya kemarin pikir, ini kita all NK atau setengah. Tapi saya lihat situasi lain, saya tidak serius saya. Bang, artinya kalau maju dalam pemilu hanya sekedar menyampaikan gagasan visi misi tidak akan cukup, tidak akan laku itu. Pasti akan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya, karena mereka kan malu. Rata-rata tanya aja, habisnya berapa gitu. Yang gagal ini kan banyak stres, yang kasihan itu dana operasional, pinjaman di bank, pinjaman di mana-mana, ternyata gagal. Nah ini bagi yang terpilih juga banyak mengeluarkan dana. Nanti kalau dilantik dia harus membayari utang-utang dia dengan teman-temannya. Jadi itu beban dalam pemilu. Sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, artinya ini kan cerminan. Kalau tadi kan pengalaman langsung Bang Faujan menjadi caleg, sesungguhnya menjadi kontestan, menjadi peserta caleg saja tidak murah. Ada banyak yang harus dikeluarkan. Nah, lagi-lagi kita akan menghadapi pilkada 27 November. Nah, tentu menjadi penting ketika kita selama ini bicara tentang politik uang dan politik gagasan, ini kan dua hal yang sesungguhnya selalu kita diskusikan. Kita ingin politik uang itu kita hilangkan, pada sisi yang lain kita ingin pilkada itu basisnya adalah gagasan. Orang yang punya gagasan bagus, itu akan kita pilih, bukan karena siapa yang memberi uang. Karena ini kan menjadi sebuah ancaman ketika ke depan, misalnya pemimpin yang kemarin kita diskusikan dalam ekspedisi perubahan, bukan orang yang punya gagasan, yang bukan orang yang punya kemampuan untuk memimpin ke depan. Ini kan bahaya kan Pak Prof? Ya. Jadi kemarin kan kita diskusikan melihat situasi politik nasional, di mana
Perpres dimenangkan oleh Prabowo dan kemungkinan akan melanjutkan, ya kan? Iya. Nah, tentang kebijakan IKN, walaupun mungkin tidak sekeras sana, tapi tetaplah lanjut. Nah, itu membawa dampak terhadap Kalsel, karena Kalsel posisinya berbatasan langsung kan, pintu gerbang lah, pintu gerbang. Iya. Nah, sebagai pintu gerbang pusat, kan ya, IKN itu kan pusat pemerintahan, pusat dan langsung menjadi pusat ekonomi dan pusat budaya. Iya. Nah, dan itu Indonesia lah, Indonesia yang nanti akan datang dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, kita selama ini kan berada di posisi yang jauh. Nah, pengalaman kita lah di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, kita selalu dianggap tidak ada tidak terlalu penting lah dianggap. Iya betul. Nah, misalnya kalau ada kegiatan jarang menteri yang datang, kecuali memang ada agenda menteri datang. Kita mau mengundang, itu pun tidak sampai level dirjen. Pasti direktor. Jadi di bawah lagi. Ya. Jadi bergaining kita lemah. Nah, jadi kalau misalnya universitas besar, ya. itu pasti kalau tidak menteri dirjen datang. Tapi kalau kita cukup direktur jauh levelnya, karena dia sebelah mata mandang kita. Karena posisi kita jauh kan. Nah, sehingga kita aman-aman saja, tenang-tenang. Tidak begitu nanti sudah dekat pusat kota ada perubahan. Nah, maka tidak bisa lagi pemimpin kita yang asal-asalan. Ibarat kapal itu lah kan, dari kemarin kan berkapal. Tidak ada nahuda pun dulu tuh kan jalan aja. Gelombang tenang. Kapalnya sendiri melaju kan. Nah, sekarang di masa akan datang, karena itu pusat pengembangan, maka banyak peserta itu kan, banyak pihak yang akan berkontestasi di sini, berkontestasi secara ekonomi, secara politik. Nah, persoalannya siapkah kita sudah dengan kekerasan persaingan itu? Nah, kalau tidak ada pengalaman, tidak usahlah mencalon. Artinya jangan pertaruhkan Bang Kalsel ini hanya ambisi pribadi, ya kan? Tapi kehancuran Kalsel, Iya. hanya sekedar ambisi. Pengalaman saya tidak ada. Artinya orang pengalaman, coba kalau yang orang ke internasional, dia kan berlatih dulu nasional, ya kan? Ya. Pernah juara ini, teruji. Nah, itu kan istilah teruji. Berpengalaman dan teruji. Kemarin sore baru muncul. Apalagi karbitan kan, masak layu. Jadi jangan pertaruhkan hanya karena keinginan, hanya karena ego pribadi ingin menjadi kepala daerah, entah gubernur, bupati, wali kota, kemudian maju dalam kontestasi. Sementara kemudian tidak punya gagasan menghadapi persaingan. Dan tadi kalau kata Pak Prof, diibaratkan laut ini tidak lagi tenang. Dalam jalur laut ini sesungguhnya tidak hanya ada satu kapal, ada banyak kapal yang akan berkompetisi. Jadi lagi-lagi kita butuh pemimpin yang kuat di situ. Artinya dia teruji itu kan ya, dia pernah menghadapi situasi genting misalkan. Situasi yang kan kecepatan mengambil keputusan juga bisa dilatih kan. Kalau ada dulu, tunggu, tanya dulu, yang lain-lain. Ditinggalkan dulu sudah itu kan terlambat. Dia kan punya wawasan jauh ke depan, membaca aja kan tahu gelombang nih. Ini mau datang badai kan? Sudah siap kan? Jadi instingnya itu sudah teruji. Insting pemimpin. Saya ke Bang Fauzan, Bang, ini kan menarik nih disampaikan Pak Prof.
kita butuh pemimpin yang tadi teruji. Karena Kalimantan Selatan kan ke depan, dalam posisi kata Pak Prof, kita berhadapan langsung dengan IKN. Kita sering kali menyebut dan sangat fasih menyebut Kalimantan Selatan itu gerbang IKN, gerbang ibu kota negara. Cuma pertanyaan besarnya kan, ketika kita jadi gerbang IKN, kita siap apa? Jangan-jangan ketika ibu kota negara nanti pindah, 17 Agustus kabarnya kan upacara di sana kan Pak Prof? Nah, jangan-jangan ketika ibu kota betul-betul pindah, kita baru sadar bahwa kita tidak siap Bang Fauzan. Tidak siap sumber daya manusia, tidak siap bersaing secara ekonomi. Ini kan bahaya jadinya, Bang. Nah, kesiapan itu kan sangat didukung oleh siapa kepala daerahnya. Kita tidak soal siapa orang yang akan jadi gubernur, kita tidak punya kepentingan nama-nama kan Pak Prof ya. Tapi yang kita butuhkan adalah siapa yang siap, orangnya itu yang memenuhi kriteria itu. Nah, Bang. Saya mendukung pendapat dari Profesor Pak Hadin Mujad itu. Memang secara teori begitu. Tapi kalau kita termasuk pemilihan caleg, bupati, gubernur, kadang-kadang masyarakat tidak kenal sama mereka itu. Tapi karena ada permainan, Akhirnya jadi. Orang kemarin sore ini jadi anggota dewan nih. Yang jadi ini saya lihat masyarakat yang memilih tidak tahu dia. Nah, apalagi nanti sekelas wali kota, gubernur, bupati. Sebenarnya secara teori itu harus orang yang dipersiapkan, yang sudah bisa bicara, konseptor, mengambil keputusan cepat. Nah, ini yang kita harapkan untuk terutama di Kalsel. Kalau semuanya gubernur, bupati, wali kota tidak pernah pengalaman-pengalaman, terutama dari segi pendidikan dulu. Kalau di Amerika itu, kalau orang jadi mau presiden, itu orang harus cerdas, cermat. Tapi beda, karena negara maju, kita kan negara berkembang. Saya juga berharap, mudah-mudahan partai-partai pendukung harus menyeleksi yang benar. Jangan mendukung yang banyak duitnya. Memang duit perlu, tapi kualitas pintu gerbang Kalsel atau IKN terutama Tanjung itu kan dekat. Makanya Tanjung-Tanjung pembangunan tanahnya udah mulai rame. Nah, jadi menurut analisa saya, nanti kalau partai itu yang mengajukan, ini kan bebas tuh. Karena partai itu mudah-mudahan partai hanya mendukung beberapa orang. Kan semuanya semua partai dipegang. Jadi yang lain nggak ada kesempatan. Karena mau jadi itu harus dukungan dari partai. Ya, Bang, ini menarik nih. Kita akan bahas lagi nanti soal orang tidak terkenal kemudian dalam pengalaman legislatif ternyata terpilih. Nah, lagi-lagi ternyata persoalannya bukan soal popularitas, bukan soal kapasitas. Ada hal lain yang kemudian menjadi pertimbangan orang untuk memilih. Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti berikutnya, Pak Prof. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Masih kita dalam ekspedisi perubahan, bagaimana kemudian kepemimpinan Kalimantan Selatan ke depan. Masih bersama dengan dua orang narasumber saya. Saya kembali ke Bang Fauzan, belum ke Pak Prof. Bang, artinya lagi-lagi kita akan dihadapkan dengan politik uang yang kemudian itu menjadi problem di banyak pemilu. Bang Fauzan. Itu pasti. Tapi untuk memproses secara hukum itu sulit. Karena lebih banyak yang gagal daripada terpilih, biaya semua. Yang saya sedih, orang tidak dikenal, orang tidak tahu dengan politik uang, dia jadi anggota dewan. Nah, saya melihat wah ini kalau jadi anggota dewan, apakah kabupaten, provinsi, DPR RI, apa yang dia kerjakan? Pasti motivasinya mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan. Jadi kalau orang katakan, oh saya tidak anggap pakai uang, nonsen. Saya sendiri mengalami, gagal pun saya banyak keluar uang. Tapi bagi saya udah sering, tidak masalah. Karena tidak mungkin kita menyuruh tim sukses, tidak mungkin saya sendiri kan, yang untuk membantu supaya masang-masang APK jauh-jauh gitu ya. Iya. Jadi Indonesia itulah susahnya menurut saya. Aneh tapi nyata. Nah, aneh tapi nyata Pak Prof.
ini kan cerita langsung dari pelaku, orang yang kemudian merasakan betapa kompetisi pemilu legislatif 14 Februari lalu tidak hanya melelahkan, tetapi juga berbiaya mahal, biaya tidak murah, Pak Prof. Nah, lagi-lagi kemudian ketika kita ingin dalam konteks dan konsep yang ideal itu adalah pemimpin yang lahir dengan gagasan, pemimpin yang lahir teruji. Itu kan keinginan kita, tetapi ketika kemudian realitas hari ini, itu jangan-jangan bisa akan terberangus dengan yang namanya politik uang. Yang penting orang datang membawa duit, maka politik gagasan itu menjadi politik yang diabaikan, Pak Prof. Jadi ini kan masalah lama lah, yang selalu muncul. Setiap kali peristiwa politik. Ini sebetulnya kayak pasar juga kan. Nah, terjadi transaksional. Jadi kada bisa kita menyalahkan yang calon aja kan. Kalau misalnya yang masyarakat tidak mau kan, mungkin terjadi. Nah, jadi masalah utama kita itu karena rendahnya pendidikan politik masyarakat. Ya, jadi begitu mudah. Itu diukur lah. Dulu kan kita mengukur dari pendidikan. Nah, pendidikan yang rendah itu mudah dipengaruhi. Nah, apalagi tingkat ekonominya lemah. Nah, jadi kalau untuk supaya pemilihan itu lebih baik, jadi ada proyek besar. Jadi sebetulnya pemilu itu tidak penting. Yang penting itu adalah pendidikan politik rakyat. Nah, jadi kita buang-buang dana besar lah untuk pemilu tuh. Nah, tapi rakyat tidak diambil dana itu tidak disisihkan sebagian untuk pendidikan politik rakyat. Sampai kiamat kada sing berubah nasib kita ini. Karena pemilu kita hanya bicara soal suara kan, Pak? Tidak bicara soal kualitas demokrasi. Nah, padahal amanah Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang Pemilu itu pemilihan orang tuh yang nomor 3 4 kan. Yang pertama itu membangun masyarakat demokrasi. Membangun masyarakat demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi. Kalau diartikan pemilu, keliru besar itu. Jadi saya sudah ngomong di mana-mana lah, sampai nasional. Tak ada yang menjawab, perintah-perintah dulu sih. Ada dari anggota KPU pusat itu, berteori-teori jawab. Jadi kita harus sisihkan sebagian dana itu membangun masyarakatnya dulu, membangun masyarakat. Kan dananya besar. Ini bagian terbesar dana itu kan hanya satu peristiwa tentang yang kita sudah duga dah, sudah diprediksikan bahwa hasilnya seperti ini, kan itu sudah diduga. Dari satu pemilu ke pemilu lain, bukan tambah baik, tambah buruk kan. Bahkan ada yang mengatakan ini pemilu terburuk ini tahun ini. Tidak kemajuan karena kita terlalu fokus ke pemilunya kan, ke pemungutan suaranya. Nah, padahal kita harus bangun dulu demokrasi. Nah, itu yang keliru. Prof, artinya bahwa pemilu, entah pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah, bahwa pemilu itu ujungnya adalah melahirkan pemimpin di legislatif atau pemimpin kepala daerah, iya. Tetapi proses pendidikan politik menuju kepada pemilihan itu tuh menjadi penting. Agar kalau kita bicara pilkada nih, tentu kan ratusan miliar yang kita habiskan kalau kita bicara pilkada Kalimantan Selatan. Maka harusnya ada porsi untuk pendidikan politik yang tadi Prof maksud, agar kecemasan kita, kekhawatiran kita soal politik uang bisa kita selesai. Apalagi kemarin kan oleh KPU diberitakan bahwa 60% pemilih pemula. Iya, betul. Berapa 58 enggak? Pokoknya 50% lebih, irisan terbesar dari DPT kita itu adalah pemilih pemula. Ini saya ibaratkan bagai mungkin des batu lah. Mungkin des batu itu kan sekali ukir kan bisa. Kalau kita memperbaiki masyarakat yang sudah tua-tua itu seperti mungkin des air. Dan hasilnya hilang. Jadi momen yang tadi itu sebetulnya sangat bagus kan untuk kita kita ambil kesempatan itu. Tapi kita lagi-lagi kita perhatikan tidak ada yang pikir sampai Arif Hidayat
itu justru berkeluh kesah kan hakim MK. Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Berkeluh kesah tentang kondisi. Tapi saya melihat tidak ada jalan keluar yang bagaimana kondisi sosial politik hari ini di Indonesia. Kata beliau tidak baik-baik saja, nah, dengan mengemukakan fakta-faktanya. Di beberapa tempat saya pernah dulu di Batam ngomong dia di mana-mana tempat saya lihat itu dia berkeluh kesah tentang itu. Nah tapi di mana-mana anggaran tentang pendidikan politik itu sama sekali tidak jadi prioritas ya. Nah ini mungkin ini memang dikehendaki lah dirawat. Nah itu dirawat karena menguntungkan ya. Nah, pihak tertentu. Karena kalau pendidikan politik sudah bagus, kesejahteraan orang miskin semakin berkurang, maka politik uang tidak laku kan, Bapak? Iya. Oke, sekarang saya ke Bang Faujan. Bang, ini kan menjadi menarik bahwa pemilu itu tidak sekedar mengajak orang mensosialisasikan bahwa kita tanggal 27 November akan pilkada. Berbondong-bondonglah datang ke TPS, melobangi kertas suara, memilih orang. Kan tidak sekedar itu. Ya. Tapi bagaimana proses orang datang itu? Apakah datang karena sebuah kesadaran politik bahwa dia sadar dia akan memilih pemimpin yang tadi kata Pak Prof dan Bang Faujan, orang yang punya gagasan, bukan orang yang ujuk-ujuk menjadi pemimpin. Itu kan lahir dari pikiran kan Bang Faujan? Ya. Pikiran lahir karena ada pendidikan, ada pemahaman. Maka lagi-lagi melakukan pendidikan politik itu menjadi penting. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hari ini nyatanya kan tidak baik-baik saja kan. Orang miskin masih cukup banyak dan ini sangat rentan, sangat empuk dengan politik uang. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti 27 November itu kalau bagi orang yang sadar tentang pendidikan politik, dia datang, dia tidak memerlukan uang itu kan. Ya. Tapi kebanyakan karena negara kita inilah negara berkembang, kebutuhan tentang ekonomi, kesejahteraan itu sudah beberapa ganti pemimpin, ganti presiden, tetap gini-gini. Jadi itu memang ada sekelompok orang membikin untuk pemilihan pilkada ini itu kelompok-kelompok yang ada tim suksesnya. Ini kalau kamu datang dukung ini biaya untuk kamu berapa sehari kerja. Itu kebanyakan karena kita banyak di sini kan di Kalimantan Sulawesi banyak itu memerlukan. Jadi sudah dikondisikan kelompok-kelompok itu juga di dalam pemilihan Bawaslu, KPU, ya penyelenggara itu ada juga titipan-titipan untuk kelompok tertentu dalam nanti dukungan atau bagaimana. Nah itu jadi saya seperti sudah berpengalaman tentang mencalon, sudah kebiasaan wah ini tidak ada berubah-ubahnya. Nah mudah-mudahan dengan penyampaian ini dari Profesor Hadi saya ada yang mendengar itu jangan terpengaruh politiknya uang. Kalau sudah politik uang, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak pengalaman akan terpilih. Gimana kita nanti warga Kalimantan Selatan dengan IKN sebagai kalsel pintu gerbangnya melalui kota Tanjung. Sehingga kita tidak apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa ketika IKN itu ada. Oke baik, terima kasih Bang Faujan, terima kasih Pak Prof. Artinya kita ingin sesungguhnya diskusi kecil dari ngopi ini menjadi bagian dari betul kata Bang Faujan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat betapa pentingnya melawan yang namanya politik uang agar oke lah kalau misalnya 14 Februari lalu udah lewat tapi untuk menuju pilkada 27 November ada masa tenang, ada masa jeda untuk berpikir apakah kita akan menggadaikan suara kita hanya untuk kepentingan politik uang tadi yang akhirnya ujung-ujungnya pemimpin yang kita lahirkan bukan pemimpin yang tadi kata Pak Prof dan juga Bang Faujan singgung. Sekali lagi itu yang kita inginkan dari diskusi ini, dari ngopi ini menjadi bagian ikhtiar kita, upaya kita untuk menyampaikan bahwa betapa bahayanya politik uang. Terima kasih sekali lagi Bang Dr. Faujan Ramon, Pak Prof. Hadi atas waktunya dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dalam rangkaian ekspedisi perubahan untuk menuju kepemimpinan yang lebih baik, menuju pemimpin yang tadi disampaikan Pak Prof. Hadi dan Bang Faujan Ramon soal bagaimana pemimpin yang punya gagasan, pemimpin yang siap dengan gagasannya untuk bagaimana membawa Kalimantan Selatan, membawa kabupaten dan kota menjadi daerah yang lebih baik lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.